Hello everyone, welcome back to our lesson. And now we will learn about the location and area of Indonesia atau letak dan luas wilayah Indonesia. Untuk materi kali ini merupakan materi lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai map komponen atau komponen peta. Untuk lebih jelasnya, anak-anak semuanya mohon menyimak materi yang akan Ibu berikan pada video ini, anak-anak ya. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai letak dan luas wilayah Indonesia atau location and area of Indonesia. Indonesia have a many island. Jadi Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.500 pulau dengan luas wilayah 1.922.570 km persegi untuk daratannya dan perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Jadi dilihat dari untuk luas wilayahnya sudah diketahui kalau luas wilayah Indonesia itu lebih dominan untuk wilayah perairannya. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan materinya, sekarang Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Why is Indonesia called an archipelagic country? Jadi, kenapa sih Indonesia itu dikatakan sebagai negara kepulauan? Ada yang tahu jawabannya mungkin? Jawabannya benar sekali, because Indonesia have a many island and Indonesia has about 17,500 island from Sabang until Merauke. Jadi Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas, Indonesia location can be seen from three views. Dan yang pertama itu ada letak astronomis, astronomy location. Letak astronomis adalah letak tempat berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur. Dan secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. And the influence of Indonesia astronomical location itu untuk pengaruh letak astronomis Indonesia. Untuk yang pertama, has two season, artinya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Dan yang kedua, high rainfall, memiliki curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan Indonesia mempunyai hutan hujan tropis, di mana hutan tersebut terdapat banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang sangat lebat dan juga pohon-pohon tinggi. Dan yang ketiga, get sunshine all years round. Jadi pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. Dan yang keempat, the length of day and night is the same. Artinya panjang waktu untuk siang dan malam itu sama. Dan yang kelima, has three division of time. Artinya memiliki 3 pembagian daerah waktu. Itu ada with, wita, dan juga with. Dan yang kedua ada letak geografis atau geographical location. Geographical location is the location of an area in terms of reality on Earth. Geographical location is influenced by astronomical location. Jadi letak geografis adalah letak suatu wilayah ditinjau dari kenyataannya di muka bumi. Letak tersebut berkaitan dengan posisi relatif suatu wilayah terhadap wilayah lain di sekitarnya. Dan untuk letak geografis Indonesia ini berada di posisi silang yang terdapat di antara 2 benua dan juga 2 buah samudra, yaitu berada di antara benua Asia dan juga benua Australia, juga berada di antara 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Indonesia is located between 2 continents, namely Asia and Australia, and between the 2 oceans, the India and Pacific. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, berada di antara 2 benua dan juga di antara 2 samudra. Dengan demikian, Indonesia berada di posisi silang dunia atau World Cross Position.
dan Indonesia menjadi jalur lalu lintas dunia. Itulah sebabnya mengapa Indonesia dianggap mempunyai posisi yang strategis. The influence of Indonesia geographical position. Jadi di sini untuk yang kita bahas adalah pengaruh dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, influence by the muson, so that the season change every 6 months. Artinya, setiap 6 bulan sekali, wilayah Indonesia itu berganti musim. Dan ini karena dipengaruhi oleh dua angin muson, yaitu angin muson barat dan juga angin muson timur. And then number 2, being at the confluence of young mountain path causes many volcanoes, frequent earthquake, and a lot of mineral. Dan yang kedua ini, Indonesia berada pada pertemuan jalur pegunungan muda yang menyebabkan di Indonesia itu banyak terdapat gunung berapi. Selain itu juga sering mengalami gempa bumi, tetapi ada keuntungannya juga, kita memiliki sumber daya tambang yang cukup banyak. And the number 3, the position between two oceans and continents make Indonesia a traffic lane for international trade. Artinya dengan Indonesia ini di antara dua samudra, ini menyebabkan Indonesia dijadikan sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, untuk yang keempat, position between two continents make Indonesia has a diversity of flora and fauna. Jadi, posisi di antara dua benua ini membuat Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan juga fauna. Dan untuk letak yang ketiga ialah letak geologis atau geological location. Geological location is the location of an area or a country based on the state of the rock found on the earth. Jadi letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan keadaan batuan-batuan yang terdapat pada tubuh bumi. The geological location of Indonesia is a follow. Jadi letak geologis Indonesia ialah Indonesia is a part of a large mountain range such as the Mediterranean mountain range and the Pacific Circle mountain range. Artinya Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar, yaitu ada pegunungan Mediterania dan juga rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Dan yang kedua, Indonesia is caused by the influence of three plates. These are the Indonesia-Australian plate, the Eurasian plate, and the Pacific plate. Artinya Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Dan yang ketiga, Indonesia is located in three shallow area, namely the Sunda South, the Sahul South, and the Mid-Sea region of Australia Asiatis. Jadi Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan, yaitu ada dangkalan Sunda, ada dangkalan Sahul, dan juga daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas ialah mengenai the impact of Indonesia geological location. Jadi, di sini kita akan membahas masalah dampak dari letak geologis Indonesia. Dan yang pertama, the first, many volcanoes, artinya memiliki banyak gunung berapi. Dan yang kedua, frequent earthquake, artinya sering mengalami gempa bumi. Dan yang ketiga, have a lot of mineral, memiliki cukup banyak sumber daya tambang. Dan yang keempat, Circum-Mediterranean Mountain and Circum-Pacific Mountain Range. Artinya pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan dari pegunungan muda, yaitu Circum-Mediterranean dan juga Circum-Pacific. Selain itu, untuk yang kelima, there are shallow sea to the west and east, the middle of the deep ocean. Jadi laut di bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu cukup dangkal, tetapi di Indonesia Tengah lautannya sangat dalam. Okay, that's all about the material today. Jika ada yang kurang anak-anak pahami, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. See you in the next lesson. Bye!